John Hertman sambut Ciro Alves? TC Timnas Indonesia di Piala AFF matangkan lini serang. Vietnam makin panik. Jagat sepak bola Indonesia kembali memanas menjelang bergulirnya Piala AFF 2026, atau yang kini dikenal dengan nama FIFA ASEAN Cup 2026. Aroma persaingan di Asia Tenggara semakin terasa panas setelah berbagai rumor besar bermunculan dari kubu Timnas Indonesia. Salah satu isu yang paling menyita perhatian publik adalah kabar mengenai potensi naturalisasi pemain senior asal Brasil, Ciro Alves, yang disebut-sebut masuk dalam radar skuad Garuda. Rumor ini langsung menyebar cepat di media sosial dan forum sepak bola nasional. Banyak pendukung Timnas Indonesia mulai membayangkan betapa mengerikannya lini depan Garuda jika benar Ciro Alves bergabung. Nama Ciro sendiri tentu sudah sangat familiar di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Dengan kualitas teknik tinggi, akselerasi tajam, visi bermain yang matang, serta kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi, Ciro dianggap sebagai salah satu penyerang asing terbaik yang pernah bermain di kompetisi Indonesia. Kini pertanyaannya adalah, benarkah pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hertman, akan membuka pintu bagi pemain berusia 37 tahun tersebut? Rumor ini pertama kali mencuat setelah pengamat sepak bola senior Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan, mengungkap kemungkinan naturalisasi dua pemain asal Brasil, yakni Ciro Alves dan David da Silva. Keduanya disebut telah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia, karena telah tinggal dan berkarir di Indonesia selama lebih dari 5 tahun secara berkelanjutan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan selesai tepat waktu, secara teori Ciro Alves maupun David da Silva berpeluang memperkuat Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang. Kabar ini sontak menjadi topik besar. Banyak pihak menilai kehadiran Ciro bisa menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia akan penyerang berpengalaman yang mampu memberi perbedaan di laga-laga krusial. Terlebih, Indonesia selama beberapa tahun terakhir kerap memiliki masalah klasik dalam penyelesaian akhir. Meski mampu mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang, Timnas Indonesia beberapa kali terlihat kesulitan mengonversi peluang menjadi gol. Kehadiran striker dengan naluri predator seperti Ciro tentu bisa menjadi solusi instan. Namun, di balik besarnya antusiasme publik, peluang Ciro Alves bergabung ke Timnas Indonesia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu faktor terbesar yang menjadi perhatian adalah filosofi permainan John Hertman. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan intensitas tinggi, pressing agresif, transisi cepat, dan kekuatan fisik. Selama menangani tim-tim sebelumnya, Hertman selalu membangun skuad dengan fondasi pemain-pemain yang memiliki stamina kuat dan mobilitas tinggi. Dalam sistem permainan seperti ini, usia menjadi faktor yang cukup penting. Saat ini Ciro Alves sudah menginjak usia 37 tahun. Meski kualitas individu dan pengalaman bermainnya tidak perlu diragukan, usia tersebut tentu menjadi pertimbangan serius. Bermain dalam intensitas tinggi selama 90 menit di turnamen padat seperti Piala AFF membutuhkan kondisi fisik yang sangat prima. Inilah yang membuat banyak analis sepak bola menilai peluang Ciro masuk ke dalam proyek utama John Hertman cukup berat. Hertman sendiri sejak awal disebut lebih tertarik membangun skuad jangka panjang dengan fondasi pemain muda dan pemain usia emas. Beberapa nama pemain muda diaspora bahkan terus dipantau untuk memperkuat proyek regenerasi Timnas Indonesia. Nama seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker disebut-sebut menjadi bagian dari rencana jangka panjang tersebut. Kedua pemain muda itu dinilai punya potensi besar untuk menjadi aset penting bagi Timnas Indonesia di masa depan. Dengan visi seperti itu, keputusan memanggil pemain senior seperti Ciro Alves tentu bukan hal sederhana. Meski demikian, bukan berarti peluang itu sepenuhnya tertutup. Dalam turnamen pendek seperti Piala AFF, pengalaman justru bisa menjadi faktor pembeda.
Pemain senior yang terbiasa bermain di laga besar kerap memiliki ketenangan ekstra dalam menghadapi tekanan. Hal inilah yang membuat sebagian pengamat tetap menilai Ciro Alves bisa menjadi opsi menarik, terutama jika Hertman membutuhkan sosok berpengalaman untuk menambah variasi di lini depan. Selain faktor usia, ada satu hal lain yang menjadi pertimbangan besar, yaitu status Piala AFF sebagai turnamen non-FIFA Matchday. Karena Piala AFF tidak masuk kalender resmi FIFA, klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain mereka. Kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia harus sangat cermat dalam menyusun komposisi skuad. Besar kemungkinan Hertman akan lebih mengandalkan kombinasi pemain dari kompetisi domestik serta pemain-pemain yang berkarir di Asia. Situasi inilah yang membuat pemain seperti Ciro Alves atau David da Silva tetap memiliki peluang, karena keduanya bermain di kompetisi lokal dan lebih mudah dipanggil. Di sisi lain, perkembangan persiapan timnas Indonesia ternyata tidak hanya menjadi sorotan publik dalam negeri. Media-media Vietnam juga terus memantau setiap perkembangan yang terjadi di skuad Garuda. Laporan terbaru menyebut media Vietnam mulai menaruh perhatian serius terhadap manuver Indonesia menjelang Piala AFF 2026. Mereka menilai Indonesia kini datang dengan ambisi yang jauh lebih besar dibanding edisi-edisi sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari tekanan besar yang kini berada di pundak John Hertman. Setelah serangkaian evaluasi dan pembahasan internal, target timnas Indonesia di Piala AFF 2026 kabarnya sangat jelas, juara. Ambisi besar tersebut diperkuat dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah serta Federasi Sepak Bola Nasional. Pertemuan penting antara Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan jajaran tim pelatih disebut menjadi sinyal bahwa Indonesia serius memburu gelar. Selama ini, timnas Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara, tetapi belum pernah benar-benar berhasil mengangkat trofi AFF. Status sebagai spesialis runner-up menjadi beban psikologis yang terus melekat. Kini, di bawah komando John Hertman, publik berharap kutukan panjang itu bisa diakhiri. Tak heran, rumor sekecil apapun mengenai kekuatan baru timnas Indonesia langsung menjadi sorotan negara-negara rival seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Vietnam khususnya disebut mulai waspada melihat arah pembangunan skuad Garuda. Mereka memahami bahwa Indonesia kini tidak hanya mengandalkan talenta lokal, tetapi juga agresif dalam membangun kekuatan melalui naturalisasi. Jika nama seperti Ciro Alves benar-benar bergabung, lini serang Indonesia berpotensi menjadi salah satu yang paling berbahaya di turnamen nanti. Bayangkan kombinasi pemain muda penuh energi dengan pemain senior yang kaya pengalaman. Perpaduan seperti ini bisa menjadi senjata mematikan. Namun untuk saat ini, semua masih berada di ranah spekulasi. Belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun dari John Hertman terkait peluang naturalisasi Ciro Alves. Tim pelatih juga disebut masih fokus menjalankan pemusatan latihan dan mengevaluasi seluruh opsi pemain yang tersedia. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Hertman. Apakah ia akan memilih pengalaman instan lewat sosok seperti Ciro Alves? Ataukah tetap berpegang teguh pada proyek regenerasi jangka panjang? Jawabannya masih menjadi misteri. Satu hal yang pasti, persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 semakin menarik untuk diikuti. Setiap rumor, setiap manuver, dan setiap keputusan yang diambil kini menjadi perhatian besar, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Vietnam boleh panik, Thailand boleh waspada, dan Malaysia boleh mulai berhitung. Karena satu pesan dari skuad Garuda kini semakin jelas. Indonesia tidak lagi sekadar ingin bersaing. Indonesia datang untuk menjadi juara.